Oke guys, sekarang aku sedang berada di salah satu rumah warga yang beralamatkan di Kampung Legos, Desa Makarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Oke. Nah, katanya beliau mempunyai usaha mulia, yaitu mempunyai usaha pembuatan tempe. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Tatan Febrian, tentunya di Usaha Mulia Channel. Kali ini saya sedang berada di salah satu wilayah yang beralamatkan di Kampung Legos ya Pak, di Kampung Legos, di mana saya sedang Bapak Kadrio. Beliau adalah salah satu pengrajin tempe dan alhamdulillah saya akan mengupas tuntas bagaimana cara pembuatan tempe. Langsung nanya ke punyanya. Nah, sebelumnya Pak, bisa perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Kadrio. Kadrio ya Pak. Alamat Kampung Legos, tempat tinggal tempat lahir ya di Pekalongan, besar di Jawa Barat. Kota Batik ya Pak. Ya tuh. Kota Batik di Pekalongan. Besar di Jawa Barat, lahir di Pekalongan ya. Kalau proses masalah tempe ya, itu bahannya kan awal dari kedelai. Ya, kedelai itu direbus itu sampai matang ya. Matang dulu ya Pak. Ya, sampai matang, terus direndam itu 1 malam. Iya, direndam 1 malam. Udah dibersihin ya Pak? Belum. Oh belum ya? Iya, maksudnya udah dicuci, langsung direndam, direbus sampai matang. Begitu matang langsung direndam tuh 1 malam. 1 malam udah keluar air asam itu ya. Kan lendir gitu kan. Oh, iya, nah, iya. seperti lendir itu. Nah, terus dikupas, giling. Ya, mesinnya seperti itu, mesin yang dikupas tuh belah 2 kan. Iya, Kalau tempe kan belah 2, kalau tahu kan yang diambil acinya. Ya? Makanya belah 2 doang, langsung kumbah bersih. Begitu bersih kasih ragi. Ragi. Iya, ragi tempe lah khusus ya. Kasih ragi langsung 2 jam 3 jam kemudian kita dituusin ya, kalau orang Sunda bilang ya, biar tuus dikeringin dulu, ya? keringin ya, betul. Dikeringin ya. Dikeringin terus langsung dicitak. Nah, dicitak di bahasa Indonesia bahasa Sundanya itu dipuyem lah, kayak puyem 1 malam ya. 1 malam baru lusanya itu bisa kejual. Prosesnya cukup lama kalau tempe. Ya? Nggak seperti tahu. Oh, tahu itu bisa. Kalau tahu kan sekarang bisa terjual. Iya, kalau tempe itu permodalannya jadi berlipat. Soalnya kan kalau 3 itu harus 5, modalnya harus 5. Prosesnya gitu. Jadi nggak semudah kayak tahu lah gitu. Kalau tahu itu kalau habis 1 kintal sekarang digiling bisa terjual gitu kan. Tapi kalau tempe prosesnya kalau 1 kintal harus 5 kintal. Kalau 5 kintal harus 1,5 ton itu. Perbedaannya seperti itulah. Jadi melipat ganda modal gitu. Nanti 3 hari baru terjual 4-4-nya. 4 harinya baru kita bisa terjual. Tapi kok kenapa bisa dagang setiap hari? Karena prosesnya memang setiap hari. Nggak pernah berhenti. Kalau tempe kan jarang ya. Soalnya kan makanan pokok. Apa sih Pak buat tempe ini? Kalau tempe itu tergantung cuaca ya. Iya, kalau cuaca itu memang cuacanya cerah seperti ini, kalau tempe itu kan dari ragi ya, jadi mengatur raginya ini gitu. Kalau kebanyakan ya juga jelek. Kadang-kadang nyucinya kurang bersih, ya dampaknya hancur, bau. Ya, jadi kelihatannya mudah tapi prosesnya memang sulit. Mudah banget prosesnya kelihatannya gitu, tapi kalau memang belum tahu caranya ya tetap sering gagal. Ada juga kendalanya seperti itu. Kendalanya 1, nyuci kurang bersih. 2, dari ragi ya. Dari ragi. Kalau tempe kan tergantung ragi. Kalau raginya memang bagus. Bapak ini beli raginya dari mana Pak? Dari tukang kedelainya juga. Langsung kedelai langsung ya? Dari kedelai Anda menyiapin ragi. Kalau itunya dari Bandung. Pabriknya. Terus ada juga yang di Jogja. Dari Jogja. Jogja. Terus Pak, kayak misalkan berarti dari cucian, terus dari ragi ya? Iya. Terus dari kayak kedelainya juga mungkin. Bapak beli kedelainya dari mana Pak? Saya dari Cicurug Pasar. Kan ada cabang ya. Ada cabang. Dari Jakarta kan langsung ke Cicurug. Oh, langsung gitu. Iya, Cicurug Pasar.
ada kriteria khusus nggak sih Pak kalau buat tempe gitu ya? Tapi kan orang-orang tuh belum tahu ya, misalkan mulai kita yang biasa beli dari warung atau emang ada khusus buat tempe, atau sama aja? Sama aja ya? Kalau dulu sama, cuman bedanya pengeluarannya beda. Satu Amerika ya, yang sekarang dikelola untuk tempe tahu itu sekarang kacang kedelai Amerika, terus kacang Sumbawa, kacang kedelai dari lokal. Kalau lokal itu dari kita, termasuk yang di Cianjur maupun di Jampang maupun di Sumedang gitu ya, termasuk wilayah kita itu namanya kacang lokal. Itu untuk tahu bagus, tapi untuk kedelai untuk ke tempe jelek. Karena apa? Kecil kan? Oh, kecil ya? Kecil. Kalau Amerika kan gede, gede bulat gitu lah. Apalagi dulu mah ada juga yang dari RLC ya, dari Cina itu lebih besar daripada Amerika. Cuman setelah Cina membuat produk tahu sama tempe, mengambil tenaga kerja dari Indonesia, jadi sekarang udah bisa bikin kacangnya nggak bisa keluar diolah sana gitu. Iya, itu orang-orang Cina dulu. Daya tahannya Pak, kalau misalkan nih udah dibikin, udah 3 hari nih siap jual ke pasaran, nah itu berapa hari Pak? Bisa tahan? Kalau tempe itu nggak kuat lama ya, karena nggak pakai bahan pengawet. Ya apa yang saya tadi katakan, bahwa tempe itu kalau 1 hari, kalau memang tempenya itu super, yang sebut super itu bersih ya, itu bisa paling 2 hari pekuatan. Tapi kan kalau orang sini itu nggak bisa. Sekarang dijual, besok udah nyesa, itu udah lain lagi harganya. Lebih gimana? Lebih murah? Ya gitulah. Ya. Karena tahu ini barang sesa gitu. Toh itu memang masih bagus, tapi kendalanya sesa kemarin gitu. Terus Pak, ini kayak pemasarannya kemana aja Pak? Pemasaran ada yang di pasar, ada yang untuk ini daerah di kampung-kampung. Bisa ya Pak? Iya bisa. Tapi kalau misalkan nih, ada yang nontonnya dari channel Usaha Mulia, misalkan nih kayak tertarik banget, pengen langsung mengunjungi terus beli ke sini, bisa tuh? Bisa ya Pak? Kenapa enggak? Oh ya, gitu ya, lebih gimana, mungkin lebih tahu juga ya. Betul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, jadi semuanya kalau kalian pengen ya, cuman kalau memang belinya banyak itu harus pesan dulu. Ya? 3 hari sebelumnya gitu kita udah pesan. Kalau tempe kan apa yang tadi kita katakan, bahwa tempe itu nggak bisa kayak tahu. Ya, sekarang mau beli harus yang banyak nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi semuanya harus dipesan dulu ya Pak. Iya, pesan dulu baru bisa beli langsung ya. Betul. Wow. Banyak prosesnya 3 hari masalahnya. Terus kalau misalkan ini tempe ini Bapak ngejual ke pasarnya berapa? Satu tempenya? Satu tempenya itu yang ada 2 rupa ya. Yang satu cetakan itu yang pakai plastik biasa, ukurannya 17-30, itu pasaran Rp5.000. Ada yang cetak sekitar hampir setengah meter itu ya, sekitar 50, ya sekitar hampir 50 sentian itu 10.000. 10.000 ya Pak? Itu mah dari bapaknya ya? Iya. Dari bapaknya ngejual ke pasaran. Pasaran. Nggak tahu dari pasarnya mah gimana mereka? Iya, mereka mau jual berapa? Oh gitu ya. Tapi ada suka saya beli nih, kayak misalkan yang 2.000-an itu Bapak ngejual nggak dari sini? Ada juga. Ada juga yang kecil. Yang kecil mungkin Bapak ngejualnya berapa? 2.500. 2.500 ya? Iya. 2.500 ya? Tapi kalau dari kayak pasarnya itu ngejual 2.000 gimana itu? Ya dari sininya itu 1.500. Oh dari Bapak? Cuman sekarang kedelai mahal, kita nggak bikin yang kecil ya. Karena apa? Kalau kedelai udah mahal itu, kita proses peningkatan harga yang dari misalnya 2.000 itu mau dikerut berapa gitu kan ya. Gitu. Kalau yang gede kan kita bisa dikurut gitu ya. Gitu. Isinya maksudnya. Alasan Bapak kayak usaha tempe ini apa awalnya? Awalnya mungkin gini ya, kayak dari kakek moyang ya kalau gitu ya di sana ya. Jadi Pekalongan itu kan pada umumnya itu pertama bukan batik ya. Iya. Terus kedua tempe itu. Nah, batik pun masih jalan, tempe pun sampai sekarang anak cucunya pada masih jalan gitu loh. Jadi nggak ada yang mati istilahnya. Yang proses produksi batik ya batik, yang produksi tempe gitu. Jadi ada tempat wilayah blok, misalnya satu blok ini 1-2 kampung lah, itu khusus tukang tempe, ini blok sana khusus tukang tahu gitu, ada tukang batik gitu. Jadi blok-blokan gitu. Bukan ya. Terus Pak, di sini selain Bapak dibikin buat dijual, terus tempenya ini dibikin apa coba? Ada ya itu seperti tadi itu keripik. Oh, ada keripik. Iya, ada keripik tempe.
Itu merek Ganang lah. Ganang ya? Mereknya ya. Jadi selain dijual ke pasaran juga sebagai bahan makanan, Ya. Bapak juga ini membuat produk tempenya sebagai apa ya? Dibikin keripik ya? Keripik ya, keripik tempe. Jadi tempe basah biasa ada, tempe keripik ada. Dan bagi kalian juga nih yang akan menonton channel Samulia, kita akan lihat nih dan juga tertarik ingin membeli langsung ke rumahnya, bisa langsung aja datang. Nah, ntar alamatnya mau aku disimpan di bawah deskripsi ya Pak. Legos ya. Nah, di bawah deskripsi video ini. Nah, cukup saja Pak, mungkin wawancara saya dari Usaha Mulia Channel. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi obrolkan atau kita sama saya bermanfaat ya Pak buat Amin, saya. amin, amin. Juga buat usaha Bapak ini, usaha Amin. mulianya Bapak itu tempe. Amin, amin. Emang ya Pak. Amin. Sekian ya Pak. Jangan Jangan lupa lupa subscribe subscribe Usaha Mulia Usaha Channel. Mulia Channel. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya,